berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tahu menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Voice of Nafiri pada saat ini. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik saat ini, amin. Dan saat ini sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat sore hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat segalanya Tuhan, dan saat ini kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu, kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan di saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani-Mu. Baik itu worship leader, singers, pemain musik, multimedia yang ada, bahkan pemberita kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami semua boleh menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di saat ini. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah di saat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan program ini tidak, oh Tuhan, sia-sia, tetapi kami menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikatku. Puji sekali lagi, katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikatku. Puji Tuhan, yang tak ada untuk mengikatku. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya setiap pujian kita naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Tibalah saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan setiap pribadimu, setiap hatimu untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau. Amin. Haleluya. Ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari setiap umat Tuhan dengan iman kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapakku datang, kami datang menyembahmu Tuhan Yesus. Oh, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau ada bagi kami. Oh, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu oh Tuhan, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami dapat mengerti setiap jalan hidup kami. Dan biarlah setiap firman-Mu kami dapat lakukan. Engkau memberkati urapi hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan sudah boleh sediakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi dia Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kita semua yang saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Lewat program Voice of Nafiri ini. Untuk hidup kita boleh dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Untuk program ini. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Satu pertanyaan kepada kita. Yang mungkin akan membuat saudara tersinggung, ya, atau mungkin saudara akan bandingkan itu dengan kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab yang melewati keadaan yang mungkin ada dalam renungan firman Allah ini, atau mungkin saudara akan berkata, saya akan masih daging, saya masih dalam kelemahan, sehingga pertanyaan ini bisa membuat saudara tersinggung atau mungkin menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya. Nah, pertanyaan itu adalah haruskah bersungut-sungut? Saudara yang saya kasih Tuhan. Ya. Haruskah bersungut-sungut? Mari kita lihat ada satu ayat dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang pertama. Bilangan pasalnya yang ke-11 ayat 1. Saudara yang saya kasih Tuhan. Konsekuensi dari bersungut-sungut itu begitu mengerikan sehingga timbul pertanyaan ini. Saya bacakan ayatnya, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersungut itu adalah ungkapan hati, ya, yang mungkin tidak menerima, tidak puas, ya, merasa takut, merasa tidak nyaman dari apa yang terjadi di sekeliling mereka. Ini respons dari hati yang keluar dari mulut, ya, sudah dikasih Tuhan. Saya berpikir bahwa yang menjadi masalah di sini adalah nasib buruk mereka. Dari persungutan mereka,
sepertinya mereka berkata bahwa ini adalah nasib mereka. Ya, sudah dikasih Tuhan. Tapi mari kita lihat mengapa Alkitab berkata bangkitlah murkanya. Kalau kita mau memberikan tingkatan untuk perasaan marah ini, mungkin yang pertama mungkin tersinggung, mungkin kecewa, ya, terusnya marah, dan di puncaknya itu murka. Sudah dikasih Tuhan, mengapa Tuhan sangat marah? Jika ada anak-anak Tuhan bersungut dalam menghadapi keadaan dan mereka mengambil kesimpulan, itulah nasib mereka. Mereka tidak bisa lari, mereka tidak bisa mengubahnya. Sudah dikasih Tuhan, ya. Seperti itulah yang ditentukan Tuhan bagi mereka. Mari kita akan lihat mengapa Tuhan murka. Ya. Yang pertama dalam Alkitab, bahwa dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, semua kita sepakat bahwa setiap anak-anak Tuhan kita dipanggil, sudah dikasih Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan. Apa jaminannya? Yesus saja rela jadi kutuk karena kita, supaya berkat Abraham itu jadi milik kita. Saudara bayangkan, Yesus datang supaya mereka beroleh hidup dan berolehnya dalam segala kelimpahan. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini panggilan Tuhan. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Untuk apa? Untuk menerima hal ini. Sudah dikasih Tuhan. Ya, ada masalah, ada ujian, ada tantangan, ada kekurangan, ada tekanan. Begitu banyak kali kita dengar firman Tuhan tentang Abraham. Sudah dikasih Tuhan. Demikian juga dengan perjalanan orang Israel. Memang ada hamba Tuhan yang memberi istilah untuk kitab bilangan ini, kitab gagal. Kegagalan orang Israel menerima pimpinan dari Tuhan, menerima makanan dari Tuhan, menerima keadaan Tuhan bahwa mereka gagal. Dalam kitab bilangan ini dicatat banyak sekali kegagalan orang Israel. Tetapi sekali lagi dari semua yang terjadi sejak mereka keluar dari tanah Mesir, ada tangan Tuhan yang kuat dan seterusnya. Ya, itu jaminan sudah dikasih Tuhan. Nah, ketika orang Israel bersungut tentang nasib buruk mereka, maka Tuhan murka. Yang kedua, di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah dengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan telah berjanji, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, setiap anak-anaknya menderita, Tuhan lihat, Tuhan akan turun tangan. Sudah dikasih Tuhan. Tidak heran Alkitab berkata, Tuhan murka. Tuhan marah sekali. Mengapa? Karena Tuhan telah berjanji dan Tuhan telah membuktikan. Setiap anak-anak yang menderita, maka dia pasti akan turun tangan dan akan melepaskan mereka. Tetapi orang Israel berkata, ini
Ini nasib buruk kami. Yang ketiga. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Sudah dikasih Tuhan ya. Tuhan itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus percaya. Ya. Kita harus percaya sekalipun mata kita melihat hal-hal seperti yang dilihat oleh orang Israel sehingga mereka ambil kesimpulan itulah nasib buruk mereka. Tetapi firman Allah berkata kita tahu sekarang. Ya. Taunya itu dari mana? Sudah dikasih Tuhan ya. Dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia berkata, aku tahu, kita tahu sekarang. Kemudian, saudara yang keempat, ya, memang kita harus mengerti tujuan Tuhan. Ya, bahwa dia ini ingin membentuk kita sebagai orang percaya. Kita disebut orang percaya. Dia ingin bentuk kita jadi manusia iman. Kalau aku hidup bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup sekarang adalah hidup oleh iman. Tuhan ingin orang benar menjalani hidup itu dengan iman. Sudah dikasih Tuhan ya. Kita berjalan bukan dengan penglihatan. Kata 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. Kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Tuhan ingin membentuk kita jadi manusia iman yang percaya bahwa Tuhan ada. Lewat semua yang terjadi kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah dikasih Tuhan. Jangan pernah lupa akan hal ini. Ya. Dan iman bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan semakin sulit satu keadaan. Semakin tidak ada apa-apa. Semakin mustahil, semakin lihat kemuliaan. Ya ada keadaan, tapi kan Tuhan tidak pernah berlama-lama. Saudara yang saya kesal Tuhan. Ya, ada masalah, langsung Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Itulah kehendak Tuhan untuk kita. Jadi pada akhirnya ketika mereka ambil kesimpulan yang terburu-buru, kesimpulan orang yang pesimis, sudah dikasih Tuhan yang tidak ada pertimbangan iman sama sekali. Ketika mereka berkata, ini nasib buruk, Tuhan murka. Kemudian, saudara yang saya kesempatan, jangan lupa, ya yang terakhir, kan Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kakimu, kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ada tangan Tuhan yang kuat. Ya. Waktu mereka tidak punya air untuk diminum, ada batu yang menggelinding mengikuti mereka. Ada burung puyuh, ya, bawa daging, kemudian ada mana. Itu roti malaikat sudah dikasih Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api. Wah, ini kan mujizat yang selalu ada, saudara yang saya kasih Tuhan. Kepadamu telah diberikan kuasa. Ada tiang awan, ada tiang api. Apalagi, saudara yang saya kasih, kuasa itu telah diberikan. Tiang awan dan tiang api sudah diberikan. Ada lagi tabernakel, itu tanda hadirat Tuhan. Peti perjanjian sudah diberikan. Kuasa itu sudah diberikan. Ada Musa dengan otoritas yang luar biasa. Pelaku mujizat yang luar biasa. Di tangannya ada tongkat. Apalagi yang kurang. Sudah dikasih Tuhan. Kuasa itu telah diberikan kepada mereka. Dan tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Heran. Orang Israel berkata, ini nasib buruk. Padahal, Bilangan pasal 23, ayat yang ke-19. Di tengah-tengah kegagalan demi kegagalan. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Di tengah-tengah kegagalan ini, Alkitab berkata, Tuhan, dia bukan manusia. Manusia berjanji bisa setia, tapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Ada yang bisa melakukan, tapi dia tidak setia. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan kita bukan manusia. Dia berjanji, dia setia. Sesulit apapun janjinya itu, dia pasti sanggup untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari renungan firman Allah di program Voice of Nafiri pada saat ini, haruskah bersungut-sungut? Saudara dapat jawabannya. Mari kita datang pada Tuhan sekarang. Haleluya. Adalah doa saya. Biar sikap hati kita sekarang berbeda. Melihat masalah, tantangan, pergumulan, peperangan iman. Itu proses untuk Tuhan membangun kita menjadi manusia-manusia rohani yang percaya kepada Tuhan. Manusia-manusia iman. Itulah manusia Allah. Sudah dikasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk kebenaran ini. Fisik kami banyak kali berontak. Mulut kami tidak bisa menahan kekecewaan, luka, ketidaknyamanan. Ketika itu terjadi, hati kami berontak sehingga keluarlah ucapan-ucapan bernada kekecewaan, keputusasaan, bahkan mempertanyakan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap hati kami. Biar yang keluar hanya ucapan syukur. Biar yang keluar hanya ungkapan iman. Biar yang keluar adalah kata-kata kasih. Biar yang keluar hanya pujian, hanya penyembahan kepada Tuhan. Bisa jadi itu dengan air mata. Itulah daging kami. Tapi kami percaya Engkau suka, Engkau senang. Inilah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dibakar oleh api ujian, oleh api tekanan, oleh api peperangan. Tapi tetap yang naik adalah ucapan syukur dan pujian pengagungan kepada Dikau Tuhan. Terima kasih untuk kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang memanggil kami setiawan adanya. Terima kasih karena Engkau tahu hasil akhirnya dari semua yang harus kami lewati adalah kebaikan yang sempurna dari Engkau Tuhan untuk kami. Terima kasih banyak. Berkati para kekasih yang mendukung kami. Baik lewat persembahan kasih yang mereka berikan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Berkati perhatian mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka untuk teman-teman, para kekasih yang lain. Saudara-saudara kami yang lain. Dengan mereka membagikan program ini. Dengan mereka men-share firman Tuhan ini. Kami tahu banyak orang akan dijamah. Dan banyak orang akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mengerti bahwa pasti ada kekuatan. Pasti ada Engkau yang hadir di program ini. Sehingga mereka berlangganan untuk ini. Tuhan berkati mereka. Berkati gembala yang kami cinta. Berkati para pelayan-pelayan yang dengan setia mendukung gembala kami. Berkati semua sidang jemaat yang selalu menopang gembala kami. Dalam nama Yesus semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga akan menyerahkan tim Voice of Nafiri. Semua kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Perlengkapi kami terus dengan tanggung jawab. Tolong kami jaga pikiran dan hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Domba-domba gembalaan Tuhan
Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus,
Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibadah kita di saat ini telah selesai. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah di saat ini. Tetap terus saksikan program ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan jangan lupa di like, di komen, di share channel ini. Bahkan di subscribe channel YouTube Voice of Navigiri. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.